Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Malam hari ini kita bersyukur karena Bara Digital Ministry bersama-sama dengan Indonesia Preaching Ministry boleh mengadakan satu acara yaitu KKR, dan walaupun secara online kita bersyukur karena masih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dan malam hari ini kita sama-sama akan diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Beni Solihin yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menyapa setiap kita pribadi lepas pribadi. Malam hari ini sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan penguraian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk kita boleh sama-sama mensyukuri kembali akan kasih Tuhan yang betul-betul nyata di dalam kehidupan setiap kita. Saya ingin mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menyanyikan pujian ini, pujian yang berkata bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Yang sempurna Tuhan, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini, katakan. Kasih yang sempurna Tuhan, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama kita berdoa sebelum nanti
Pendeta Beni Solihin akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari yang indah ini yang kami percaya bahwa bukan kebetulan kami boleh ada menyaksikan akan tayangan ini. Tapi kami percaya inilah bentuk kasih Tuhan bagi setiap kami. Dan kami juga rindu untuk merasakan kuasa jamahan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni Solihin. Engkau kiranya Tuhan yang akan memberkati supaya hamba-Mu bisa menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan berkarya bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Beni Solihin. Guys, selamat malam. Senang boleh bertemu lagi. Terlebih-lebih di malam seperti ini, ketika kita akan mengakhiri dan menutup hari di malam ini sebelum kita tidur, kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman pencipta kita, guys. Firman yang orang yang atau pribadi yang menentukan kita hidup atau mati, kapan kita pulang, kapan kita bangun lagi, beliau yang menentukan. Dan pencipta kita itu sangat sayang sama kita. Oleh karena itu kita patut dengarkan dan bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan mendengar firman Tuhan. Saya percaya guys, hari ini banyak orang yang telah dipanggil pulang. Tidak punya kesempatan lagi. Mereka bertanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan kehidupan mereka. Sebagian dapat anugerah keselamatan, sebagian lagi harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di dalam geram Tuhan. Tapi bersyukur kita masih mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya guys, malam hari ini ada di antara beberapa saudara yang sungguh-sungguh Tuhan siapkan untuk menerima Dia. Karena Tuhan rindu engkau benar-benar kembali kepada Dia. Saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari satu ayat yang terkenal di seluruh dunia dan barangkali sudah kamu hafal sejak dari kecil. Yohanes 3 ayat ke-16. Yohanes 3 ayat ke-16. Kalau engkau berada di kamarmu sendiri di sana, yuk baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah hafal, silakan mengulang kembali. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Guys, saya ingin engkau berandai-andai. Kali ini saya ingin mengandaikan engkau adalah seorang guru. Ya, seandainya kamu itu seorang guru. Lalu pada satu hari ada dua orang muridmu, dua orang murid cowok yang lupa mengerjakan tugas. Yang satu anaknya sopan, cakep, orang mampu, dan dandanannya juga enak dilihat, dan pokoknya sangat menarik itu anak. Dia tidak bawa tugas atau tidak mengerjakan tugas. Dia memohon dengan sopan dan meminta maaf di hadapan kamu sebagai gurunya. Dan anak yang kedua boleh dikata jauh dari cakep. Wajahnya tidak menarik, kemudian ngomongnya juga kasar, memelas, memang meminta maaf, tapi nadanya nggak enak sama sekali. Dan minta maaf ya guys ya, anak ini dandanannya lusuh, lecek, dan agak bau. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu, kira-kira mana yang lebih mudah dimaafkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang ganteng atau yang kurang ganteng atau jauh dari ganteng? Yang dandannya enak dilihat atau yang lecek bahkan bau? Jangan dijawab dulu guys, jawab dalam hati aja. Sekarang saya ingin bertanya lagi, yang kedua. Saya andaikan engkau seorang polisi guys, polisi lalu lintas. Pas lampu merah, ada dua orang yang menerobos, dua motor. Dua-duanya gadis. Dua-duanya kamu tangkap. Dua-duanya salah dan mengaku salah. Jelas-jelas lampu merah diterabas. Yang satu ternyata gadisnya cantik sekali guys. Ngomongnya juga sopan. Waktu minta maaf tuh aduh,
hati itu nggak bakal tega lah untuk boleh menilang dia. Lalu dia berkata, Pak, maaf ya Pak ya. Saya sebetulnya tidak bermaksud Pak untuk menerabas lampu merah. Tapi adik saya sudah waktunya pulang sekolah. Jadi saya harus cepet-cepet, kalau nggak dia betul-betul stres Pak. Maaf ya, maaf ya. Satu lagi gadis juga guys. Tapi maaf ini, gadisnya jauh dari cakep. Nggak usah diterusin dah ya, tentang gadis yang kurang cakep. Ngomongnya juga kurang sopan. Dia memang minta maaf, memelas, tetapi wajahnya nggak enak dilihat. Lalu dia berkata, Pak, minta maaf loh Pak, sebetulnya saya nggak mau menerabas Pak. Tapi ibu saya, Pak, saya dapat WA, ibu saya sedang di rumah sakit. Tolonglah Pak, tolonglah Pak. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu jadi polisi lalu lintas itu, mana guys yang kira-kira kamu mudah maafkan? Kita semua tahu jawabnya, bukan? Engkau dan saya pasti akan memilih lebih mudah memaafkan anak yang cantik, anak yang cakep, yang sopan, yang good looking, yang enak dilihat, yang baunya harum. Manusiawi guys, semua orang juga begitu. Betul tidak? Dan tidak salah juga kalau kita sering kali melihat orang dari tampak apa yang bisa dilihat. Manusiawi. Nah, sekarang saya ingin melihat yang ilahi, guys. Pada waktu Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang dimaksud dunia ini bukan artinya adalah manusia yang ada di dunia ini. Jelas Allah sedang berbicara tentang manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Allah mengasihi dunia ini, katanya. Nah, manusia kayak apa yang Allah kasihi itu, guys? Apakah manusia yang manis, yang cantik, yang sopan, yang saleh, yang menghormati dia, yang mengasihi dia, dan menyenangkan hatinya? Sehingga pada waktu manusia-manusia itu melakukan kesalahan, betul-betul hati Tuhan tidak tega sama sekali sama manusia-manusia yang diampuninya itu. Nah, apakah manusia seperti itu? Wow, luar biasanya guys, berbeda 180 derajat. Manusia yang Allah kasihi itu bukan seperti itu. Nggak ada sopannya, nggak ada perilaku baiknya. Kalau kamu mau jelas, saya mau bacakan dari Roma 3 ayat 10 sampai 16 ya. Kamu lihat, kamu nggak usah baca guys. Saya bacakan. Roma 3 ayat 10 mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bayangin guys, dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya apa? Manusia pada saat ketika Alkitab itu ditulis, di mata Allah tidak ada yang melakukan perbuatan benar. Yang ada adalah banyak orang yang merasanya dirinya benar, memakai ukuran masing-masing. Zaman sekarang juga gitu guys. Semua orang pakai ukuran masing-masing. Yang halal dibilang halal untuk ukuran dia. Yang benar dibilang benar untuk ukuran dia. Bahkan ada orang yang merasa diri benar ketika membunuh orang yang lain paham, lain agama, lain suku, lain bangsa. Dan sah-sah aja buat orang itu. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang benar. Tidak ada orang yang benar. Satu pun tidak. Ayat 11 Roma 3 mengatakan, tidak ada seorang yang berakal budi. Kasarnya nggak ada orang yang pakai otak. Begitu ya. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Wow, kalau orang dibilang tidak memakai otak, kita agak keberatan bukan? Banyak orang yang memakai otak. Otaknya dipakai buat apa? Otaknya dipakai untuk memuaskan nafsunya sendiri. Otaknya dipakai untuk memuaskan egonya sendiri. Untuk memuaskan kedagingannya sendiri. Asal itu bisa terlampiaskan, puas. Luar biasa guys, manusia itu. Zaman sekarang lebih-lebih lagi. Ini cerita 2000 tahun yang lampau. Tapi sekarang lebih-lebih lagi. Gara-gara perbedaan uang parkir 2000 guys. Tukang parkir minta 5.000, dia kasih 3.000, ribut, akhirnya ditusuk. Tukang parkirnya ditusuk guys. Padahal dia punya mobil, padahal orang kaya.
Nggak masuk di akal, bukan? Tapi ketika ditangkap polisi, dia berkata, saya puas, yang penting saya tusuk dulu. Cuma gara-gara 2.000, otaknya ada di mana? Aduh guys, cuma gara-gara minta pulsa HP seorang anak, menikah mati ibunya. Otaknya ada di mana? Punya otak, tapi tidak dipakai. Di mata Allah tidak ada orang yang berakal budi. Ayat 12 guys, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu Alkitab yang berkata guys. Semua orang telah menyeleweng. Ada hukum, tetapi hukum ada untuk diselewengkan guys. Untuk boleh memeras orang, menghasilkan uang lebih banyak. Bukan untuk ditaati. Wah, rusaklah manusia ini. Yang disebut penyelewengan, perselingkuhan ada di mana-mana. Bukan cuma orang pacaran yang berselingkuh, yang berkeluarga. Hampir-hampir guys, kita tidak percaya kalau ada orang setia pada zaman kini. Itu begitu banyak rumah tangga hancur berantakan. Tidak diperdulikan hukum-hukum, tidak diperdulikan janji pernikahan yang kudus yang pernah diucapkan di depan Tuhan dan di depan jemaat. Oh, di mata Tuhan kita terlihat luar biasa penuh dengan hukum. Tapi hukum ada justru untuk dilanggar. Apakah ada yang berbuat baik, guys? Nggak ada. Oh, Bapak jangan bilang begitu. Barangkali kamu ingin bilang, masih banyak orang yang berbuat baik. Oke. Memang sih kita lihat banyak orang yang berbuat baik. Tapi apa dulu motifnya? Yang Tuhan lihat bukan perbuatannya, guys, tapi motifnya. Ya, banyak orang berbuat baik, lalu untuk dilihat orang lain, diviralkan. Banyak orang berbuat baik untuk dapat pahala, agar diterima oleh Tuhan. Satu perbuatan baik yang dilakukan untuk dapat pahala, namanya bukan perbuatan baik, guys. Dagang namanya. Ya gak? Nanam investasi untuk dapat penghasilan. Perbuatan baik harus keluar dari hati yang tulus. Sekali-kali manusia bisa berbuat baik, tapi nggak seterusnya. Ada hitungannya semuanya, betul gak? Jadi di mata Tuhan, apakah ada yang berbuat baik? Oh, enggak. Alkitab berkata, mulut kita penuh dengan dusta. Itu dikatakan pada ayat ke-14, guys. Mengerikan sekali. Mulut mereka, manusia yang dikasihi Tuhan itu, penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka. Oleh hukum Taurat mereka mengenal dosa. Waduh guys, orang-orang di mana sumpah serapah, sedikit-sedikit maki orang, sedikit-sedikit mengutuk orang. Di mata Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan dosa yang luar biasa bejatnya. Tapi jangan jauh-jauh aja, saya nggak ingin cerita orang-orang lain, tapi ingin cerita diri kita sendiri. Kita juga pelaku dosa yang sama rusaknya. Di mata Allah, dosa besar, dosa kecil sama, guys. Mungkin kamu bilang, iya sih Pak, tapi saya masih mendingan. Itu sama juga dengan ilustrasi yang pernah saya katakan, guys. Ketika seorang istri berbuat zina sekali saja, ketika seorang suami berbuat zina sekali saja, dia tidak bisa mengatakan, aku hanya berbuat sekali, aku setianya 20 tahun sama kamu. Kita harus akui bukan begitu hitungan seorang istri atau seorang suami yang dikhianati. Sekali cukup menodai, sekali cukup merusak kepercayaan. Nah, buat Allah yang suci dan kudus, sekali dusta, entah itu dusta kecil, entah itu kebohongan yang kecil, entah itu kita boleh alasan demi kebaikan sama-sama, tetap kebohongan. Bagi Allah yang suci dan kudus, satu pikiran jahat kita pun sudah menodai untuk boleh dia menolak kita untuk berkumpul bersama-sama dengan dia. Guys, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pemberontakan yang ada di dalam hati manusia itu semakin lama semakin besar. Manusia bukan semakin taat, dari generasi ke generasi semakin rusak. Itu mirip dengan aliran air di atas gunung yang sumbernya sudah begitu kotor. Apakah ke bawah akan jernih? Jawabnya adalah tambah tidak jernih. Dari generasi ke generasi kita tambah rusak. Guys, manusia bukan semakin bodoh loh. Harus diakui manusia semakin pandai. Semakin luar biasa pengetahuannya. Tapi tidak secara moral.
Tidak identik berbanding lurus antara intelektual dan hati. Enggak. Jangan pikir orang-orang yang berpendidikan S1, S2, S3, orang yang benar-benar pandai itu moralnya bagus. Enggak. Kadang-kadang petani yang sekolahnya SD itu lebih jernih hatinya. Tetapi oke lah. Orang yang S3 ataupun petani, orang yang sekolah atau tidak sekolah, orang yang kaya atau tidak kaya, sama-sama jatuh dalam dosa, guys. Jatuh dalam dosa di mata Tuhan. Tidak ada yang lolos, engkau dan aku pun tidak. Aduh, ngeri ya kalau kita pikir berapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Berapa banyak dosa. Apalagi kalau kita mau bandingkan dengan kebaikan. Oh, ada yang optimis, amal bakti saya lebih banyak daripada dosa-dosa saya. Pasti saya masuk surga. Wow, terlalu optimis ya. Kadang-kadang hitungan kecil aja deh guys. Ayo, kamu ambil catatan, aku ambil catatan. Kita hitung yuk mulai dari sekarang. Atau kita tidur dulu lah, besok pagi baru kita bangun ya. Berapa banyak kita berbuat dosa dan berapa banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, yang disebut perbuatan dosa, maksud aku perbuatan dosa atau kebaikan. Kita hitung. Nah, yang saya maksud perbuatan dosa, itu dosa bisa cuma di pikiran, bisa perkataan, bisa perbuatan. Ya, buat Allah sama. Ketika pikiran saja masih tersimpan dalam hati kita benci seseorang, buat Allah kamu sudah membunuh. Ketika kita melihat lawan jenis kita dan tergerak birahi kita menginginkannya, itu sudah dosa. Belum dilakukan, niatnya sudah ada. Sudah dosa, guys. Sesuci itu Tuhan. Apalagi perkataan kita yang asal ngomong, asal jari kita main tekan, hoax terjadi. Allah bilang itu dosa. Yuk bandingkan dengan kebaikan. Berapa banyak sih kebaikan yang kita buat? Satu hari nggak lebih dari 7, nggak lebih dari 10. Tapi dosa ini setiap menit terus bekerja. Kalau kita jumlahkan mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Apalagi kalau kita hidup 17 tahun, kita hidup 27 tahun, kita hidup 70 tahun. Waduh, buku itu hitam semua guys. Bagaimana dosa bisa ditebus? Benarlah apa yang Alkitab katakan. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang nggak jatuh dalam dosa. Semua orang, setiap orang, engkau dan saya, kita sudah jatuh dalam dosa. Mengerikan sekali. Saya baru lihat debat antara Presiden Trump dengan lawan politiknya Joe Biden. Waduh, sumpah serapah keluar dari sana, merasa lebih hebat, merendahkan, yaitu politik guys. Tapi itu mencerminkan betapa dosa telah masuk ke pemimpin-pemimpin dan seluruh manusia, termasuk engkau dan saya. Guys, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kematian kekal. Yang disebut kematian kekal tidak mati satu kali untuk selama-lamanya. Justru tidak mati-mati guys. Yang disebut kematian kekal adalah berpisah dari Allah selama-lamanya. Nanti di kekekalan tidak ada kesedihan yang paling sedih kecuali kita berpisah dari pencipta kita. Tidak bisa berkumpul. Karena penghiburan satu-satunya di dalam kekekalan adalah berkumpul bersama Allah yang kudus dan suci. Kita diajak untuk menjadi anak-anaknya, bernyanyi bersama malaikat-malaikatnya. Itu satu kemuliaan yang luar biasa yang tidak tertandingi dengan kemuliaan dunia yang setinggi apapun. Guys, neraka akan menjadi bagian orang-orang yang menghina Tuhan, yang menganggap sepi Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, yang durhaka kepada Tuhan. Apa sih neraka itu? Neraka adalah satu tempat yang didesain Allah untuk orang-orang yang betul-betul hidup di dalam dosa dan tidak pernah menyesal. Jadi menghukum itu adalah tindakan kita sendiri, guys. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa yang akan dihukum oleh Tuhan. Tapi Allah yang adil harus menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Bagaimana Allah bisa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang pernah menjadi korban kejahatan, tetapi si pembuat kejahatan tidak dituntut oleh Tuhan? Tidak bisa guys. Allah yang adil mengejar setiap orang yang pernah melakukan kejahatan. Setiap orang yang pernah menipu orang lain, setiap orang yang pernah membunuh orang lain, pasti Allah kejar. Bahkan dusta kecil yang pernah keluar dari mulut kita, Allah akan mengejarnya dengan adil.
dan tidak ada yang lolos dari mata Allah. Wow, hukumannya terlalu berat. Guys, neraka itu adalah satu tempat yang orang boleh bilang, para teolog boleh bilang, orang ateis boleh bilang, itu cuma ngibul belaka. Itu cuma hayalan orang-orang primitif, entah itu orang Yahudi, entah itu orang apa, untuk menakut-nakuti orang yang belum modern, yang belum berpikir dewasa. Terserah. Tetapi ketika kematian tiba, Alkitab berkata, neraka itu telah menunggu orang-orang seperti itu. Menunggu engkau dan menunggu saya. Orang-orang yang berdosa, neraka itu satu tempat yang sabar menunggumu dan menungguku. Untuk kematian satu kali datang dan dia akan menelan kita di dalam perapian yang panas membara. Allah bukannya kejam, guys. Allah bukannya kejam, tapi Allah adil. Nah guys, Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Manusia di dunia ini, manusia kayak apa? Yang rusak berantakan, yang menghina dia, yang melanggar hukum dia. Manusia yang menyakiti hati dia sungguh-sungguh. Tapi sesungguhnya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan kita. Di dalam hati Allah ada kasih yang tidak pernah padam. Akan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dia seperti bapak dari anak yang hilang, yang selalu sedih kalau memikirkan anak itu tidak pulang-pulang. Guys, tahu gak, kamu itu hati Allah. Dialah yang paling menangis ketika melihat engkau dan saya berbuat dosa. Orang tuamu, orang tuaku bisa jadi kaget ketika kita melihat dosa, melanggar hukum-hukum. Lalu kemudian kita terperangkap di dalam kekuatan dosa. Mereka sedih. Tetapi kamu tahu tidak, ada hati yang jauh lebih sedih daripada orang tua kita. Allah pencipta kita. Dia tidak pernah mendesain engkau dan saya menjadi manusia yang rusak dan bejat. Penipu, pendusta. Orang yang betul-betul pelanggar, yang tidak tahu diri kita. Yang tidak rasa takut akan siksaan neraka nanti. Dia yang paling sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia tahu akhir hidup kita. Dia tahu bukan cuma hari tua kita jadi apa. Dia tahu hari kematian kita, tapi dia juga tahu nanti akan kita jadi apa. Di dalam neraka yang menyala-nyala itu. Dia tidak rela guys, karena dia pemilik kita, dia pencipta kita. Dia ayah kita, dia bapak kita, dia Tuhan kita, dia gembala kita. Yang gak rela satu domba pun hilang dari hadapannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi engkau dan saya, guys. Kalau kau cari di dalam Alkitab, Allah tidak pernah berkata, I love you, saya mengasihimu. Enggak. Kasih Allah ditunjukkan dengan perbuatan, dengan tindakan. Dia bukan cuma asal ngomong, betul? Guys, kamu senang nggak kalau ada orang berkata, I love you? Kita pasti berkata, me too. Betul tak? I love you too. Normal, itu satu sapaan, 3 kata yang betul-betul membuat perasaan kita jadi lega. Apalagi kalau dikatakan oleh orang tua kita, oleh anak kita, oleh kekasih kita, oleh pasangan kita, istri kita, suami kita. I love you papa, I love you mom, I love you too. Senang bukan? Saudara, satu kali ada satu keluarga sedang makan malam bersama anak-anaknya masih SD. Kemudian istrinya berkata begini, nak, kalian tahu gak sih papa mama sayang sama kalian? Saudara-saudara, padahal tiap hari papa mama itu selalu menyapa anaknya dan nggak lupa sering kali berkata we love you, gitu ya kepada 2 anaknya. Tapi anak-anak itu berkata kami tahu kok kalau papa mama sayang dengan kami, kepada kami. Lalu sang ibu berkata begini, dari mana kamu tahu bahwa kami sayang kepada kalian? Barangkali jawabannya harus begini, karena papa dan mama seringkali mengatakan, we love you. Seringkali mengatakan gitu, tapi enggak. Seorang anak berkata, kami tahu mama sayang sama saya. Saya tahu mama sayang sama saya. Kenapa? Karena mama membelikan Sony PlayStation, bukan? Karena mama mengizinkan saya main game, bukan? Karena mama bulan lalu mengajak kami pergi ke Eropa sesuai dengan janji mama kepada kami. Karena kami tahu.
Dari mana mereka tahu? Mereka nggak nyebut apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Nah, dari mana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita? Bukan karena Allah sering mengatakan, I love you kepadamu dan kepadaku. Aku mengasihimu, anakku. Enggak. Tapi Allah melakukan sesuatu kepadamu dan kepadaku. Apa yang Allah lakukan, guys? Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Mengaruniakan itu kata sederhananya memberikan. Tapi lebih tinggi daripada memberikan, mengaruniakan. Apa yang dikaruniakan? Apa perbedaan dengan memberikan? Memberikan itu satu pemberian, karunia itu satu pemberian juga. Cuma pemberian dari orang yang begitu tinggi levelnya. Dia memberikan sesuatu di mana orang yang diberikan itu tidak layak menerima. Yang diberikan apa? Sesuatu yang sebetulnya tidak akan pernah bisa dicapai, kecuali dikaruniakan. Apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia yang rusak, memberontak kepada dia, dan selalu berbuat dosa terhadap dia? Anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Guys, inilah kasih Allah, inilah buktinya. Ketika manusia melakukan dosa, ketika engkau melakukan dosa, dia bukan cuma menangis, tapi dia memikirkan jalan keluar. Dia tidak rela pada akhirnya manusia yang diciptakan dengan penuh sayang, dengan serupa dan segambar dengan dia, akhirnya menjadi perabuan atau kayu bakar di neraka itu, tersiksa, terpisah dengan dia selama-lamanya. Ratap tangis dan kertak gigi yang tidak pernah selesai ada di sana. Dia tidak rela. Karena itu dia memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menjadi penebusmu dan penebusku. Wow, kalau engkau mengerti apa artinya bagian kalimat ini, hatimu tergetar, hatiku tergetar. Seringkali ketika saya lelah dalam pelayanan, seringkali kalau sudah terlalu capek, kalau sudah terlalu banyak hal-hal yang kritikan-kritikan datang, rasanya pengen mundur. Tapi saya merenung di kamar, apa yang saya renungkan? Tentang kematian Kristus bagi saya. Hati tergetar, air mata nangis, lalu berkata, Tuhan, terima kasih untuk penebusanmu. Aku akan tetap jadi hamba. Kasih dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Itu berarti anak yang begitu berharga bagi dia. Anak yang dekat dengan dia. Anak yang menjadi biji matanya, buah hatinya diberikan. Bukan kepada orang baik, bukan kepada orang benar, bukan kepada orang yang enak dilihat di matanya. Orang busuk, penuh dengan kebusukan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan penyelewengan, diberikan anak tunggalnya. Wow, adakah cinta yang sebesar ini? Yang terbaik dia berikan. Sampai yang terbaik itu ketika dia memberikan hatinya hancur luar biasa. Guys, saya punya seorang teman yang bercerita. Satu cerita yang menyentuh dan saya ingat terus. Dia berkata dia sudah punya satu anak. Satu kali istrinya hamil kembali. Wow, dia senang dia akan dapat anak yang kedua. Dan ketika kandungannya mulai berjalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mereka bertamu ke rumah orang tuanya. Ketika orang tuanya tahu hamil, orang tuanya senang sekali. Ketika mau pulang, orang tuanya bilang begini, mamanya bilang begini, kalian sudah mempunyai 1 anak. Sebentar lagi kalian mendapat 2 anak. Tapi kakakmu sudah menikah sekian tahun, belum 1 anak juga. Bolehkah mama minta supaya anak dalam kandunganmu ini diberikan kepada kakakmu? Bijak bukan? Bijak. Dengan perkataan begitu, satu-satu dapat. Kakak terhibur dan dia pun tidak terlalu susah bukan? Karena dirawat oleh kakaknya dan bisa bikin lagi. Ya, kalau Tuhan berkati bisa beranak lagi 1, 2, 3, 12 bisa, bukan? Nampaknya jalan keluar yang
bijaksana yang diucapkan oleh mamanya. Tetapi mereka berkata ketika mama berbicara seperti itu, hati kami gak pernah kepikir mama minta seperti itu. Akhirnya suaminya, teman saya, berkata begini, "Ma, kami belum kepikir, nanti ya, kami pikir dulu dan kami doakan." Tapi apa yang kamu tahu, sejak saat itu dua orang suami istri berontak hatinya. Mereka menjerit, "Enggak, anak kami tetap anak kami. Kok bisa dikasih begitu saja?" Padahal kakak mereka yang tidak punya anak itu orang baik. Orang yang mereka hormati. Tapi untuk memberikan anak kepada mereka, mereka pikir dua kali, guys. Nah, kemudian hari kelahiran anak itu tiba. Dilahirkan dengan susah payah sampai anak itu turun ke dalam dunia, lahir, menangis. Suster berkata, "Anak bapak sudah lahir, Pak. Laki-laki." Lalu dia kejar masuk ke ruangan, dia lihat anak itu. Wow, dia jatuh sayang. Kemudian dia ingat lagi mamanya, "Berikanlah pada kakakmu." Lalu bapak itu, teman saya itu, saudara, berkata begini, "Tidak, aku tidak rela anakku diberikan pada orang lain. Aku tidak rela, sekalipun yang kuberikan adalah kakakku." Sembari menangis, dia putuskan, dia peluk istrinya dan berkata, "Kita tidak akan memberikan anak kita pada siapapun." Tidak. Istrinya juga setuju seperti itu, mereka berpelukan. Oh guys, siapa yang mau memberikan anak kepada orang lain? Apalagi itu anak sendiri dan cuma 2 anak. Tapi tahukah kamu, Allah cuma punya 1 anak. Bukan anak jasmani, guys. Tapi Yesus Kristus, oknum kedua dari Allah Tritunggal. Pribadi yang menyatu dengan diri Bapa. Tapi terpaksa dia mengaruniakan kepada manusia busuk seperti engkau dan saya. Karena tidak ada jalan lain supaya engkau dan saya bisa diselamatkan. Supaya manusia berdosa yang disayang Tuhan bisa diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Karena apa? Karena manusia tidak bisa menyucikan dirinya sendiri. Karena manusia tidak bisa menyangkal dosa yang telah menguasai dia. Tidak ada manusia yang mampu dengan sembahyang, sedekah, berpuasa. Tidak ada yang mampu. Kalau ada guys jalan lain yang membuat kita bisa diampuni Tuhan sehingga diterima di surga setelah kematian kita, Allah nggak perlu mengorbankan anaknya yang tunggal. Seolah-olah Allah yang bodoh. Manusia punya jalan, dia bikin jalan yang nggak ada gunanya. Oh guys, itu sama juga seorang, katakan beginilah, anak konglomerat. Satu kali pergi ke sebuah dusun dan melihat orang-orang di sana kok susah-susah. Menyeberang dari satu dusun ke dusun lain harus muter jalan karena ada jurang. Lalu dia bilang sama ayahnya, "Aku ingin buat jembatan, tolong ayah, prakarcai, buat jembatan itu, kasihan penduduk desa." Akhirnya bermiliar-miliar dikeluarkan untuk memenuhi keinginan anaknya. Dibuatlah jalan jembatan dari desa A ke desa B. Setelah selesai, orang kampung dipanggil semua untuk melalui jembatan itu. Orang kampung datang dan berkata, "Buat apa Tuhan jembatan ini?" "Loh, buat kalian menyeberang. Sudah ada jalan lain kok." "Loh, mana jalannya?" "Itu dia jalannya, muter sedikit." Bodohlah anak konglomerat seperti itu, bukan? Kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal untukmu dan saya, untuk menyelamatkan engkau, untuk menebus engkau, untuk menanggung dosamu dan dosaku, ternyata ada jalan lain, bodohlah Tuhan. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang sebodoh itu. Karena tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan engkau dan saya. Karena tidak ada jalan lain sehingga kasih-Nya boleh dituangkan pada engkau dan saya, dilimpahkan bagi engkau dan saya, kecuali dengan mengirim anak tunggalnya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menanggung seluruh paman dosamu dan dosaku. Dia merelakannya. Dia merelakannya. Guys, di malam Natal yang pertama yang sering kita rayakan, seringkali suasana gereja penuh dengan hikmat. Setelah itu penuh dengan suara musik yang luar biasa, salam-salaman, kita bernyanyi lagu Natal yang begitu gembira. Tapi tahukah kamu, di malam Natal yang pertama ada satu hati yang menangis, guys. Ketika bayi kecil Yesus itu lahir di palungan,
Bukan karena lahir di palungannya beliau menangis, tapi karena dia tahu 33,5 tahun kemudian anak tunggalnya akan mati sekarat, terhina, tercabik di kayu salib karena menanggung seluruh murkanya atas dosa manusia. Guys, kenapa Yesus datang? Karena kasihnya. Kenapa Yesus mau dihina? Karena kasihnya. Kenapa Yesus bergumul teman Getsemani dan dipahkotai mahkota duri? Karena kasihnya. Kenapa dia mau tergantung di salib? Karena kasihnya. Kenapa dia mau mati? Karena kasihnya. Karena kasihnya dia relakan dirinya menjadi penebus salah dosamu dan dosaku. Supaya kita yang berdosa tidak lagi dihukum oleh Bapa di surga yang adil. Guys, Allah seperti di fait accompli. Di satu pihak keadilannya menuntut setiap orang berdosa untuk dihukum. Tapi di satu pihak begitu kasih pada manusia ingin menyelamatkan. Keadilan tidak menghukum, kasih ingin menyelamatkan. Tidak ada jalan lain. Harus ada tumbal. Harus ada pengganti manusia yang rela mengganti hukuman manusia. Dan manusia yang mengganti itu harus manusia yang tidak pernah punya dosa. Tidak jatuh di dalam dosa. Karena manusia yang pertama Adam diciptakan di dalam kesempurnaan. Tidak bercacat celah, tidak berdosa. Manusia penggantinya pun tidak bercacat celah dan tidak berdosa. Guys, kenapa orang tua kita tidak bisa menebus kita? Kenapa teman kita? Kenapa kekasih kita? Kenapa istri dan suami kita tidak bisa menebus kita? Karena mereka juga orang berdosa. Bagaimana orang bangkrut bisa menebus atau menutup kebangkrutan orang lain? Ya nggak bisa. Jawabannya adalah harus ada seorang yang tidak pernah bangkrut oleh dosa. Yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Yang bersedia menjadi tumbal, penebus salah, pengganti kita yang berdosa. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus dikirimnya buat engkau dan saya. Oh, inilah kasih yang terbesar, guys. Tidak ada kasih sebesar itu di dalam dunia. Allah tidak hanya sekedar berkata I love you, tapi Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untukmu dan untukku. Supaya apa? Alkitab berkata supaya yang percaya, just believe, yang percaya, bukan yang beramal, bukan yang berbuat. Tidak ada artinya itu, guys. Tidak pernah bisa menutup dosa kita yang begitu banyak. Oh, tetapi yang percaya, kalau kita percaya bahwa ini jalan keluar yang diberi Tuhan, yaitu melalui anak tunggalnya, kita akan diterima, kita akan diampuni, kita akan diselamatkan. Dan dia berjanji tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hidup dalam kekekalan, hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Kembali kita bersama dengan pencipta kita. Guys, malam ini Allah mencarimu. Engkau mungkin telah berlari menghindari Tuhan. Dari satu tempat ke tempat lain untuk memuaskan nafsumu. Tapi Allah tetap mengejar di mana engkau berada. Dia seperti bayang-bayang yang tidak rela kehilanganmu. Guys, aku pernah terhilang. Aku pernah jadi manusia yang tidak tahu kebenaran. Aku pernah jadi manusia yang begitu rusak. Aku pernah kesepian, aku menangis di tengah malam. Aku menatap langit, aku kumpul dengan orang-orang mabuk. Aku tidak punya masa depan. Kadang-kadang aku bertanya, adakah engkau Tuhan? Siapakah aku dan di mana? Dan siapakah penciptaku? Kalau aku mati, aku kemana? Oh, satu hidup yang tidak enak sama sekali. Satu hidup yang tidak punya pengharapan. Aku pikir aku akan mati muda. Sama seperti teman-temanku akan mati muda. Tapi Tuhan sayang kepada aku. Pada orang berdosa. Dikejarnya aku. Dikejarnya aku dengan kasihnya, bukan dengan hukumannya. Dia menyatakan, Beni, aku mengasihimu, aku telah mengirim anak tunggalku untuk menebus dosamu. Saya terheran-heran, guys, mana ada orang yang bisa mengasihi kayak aku. Aku diusir oleh orang tuaku. Aku diusir oleh guru kepala sekolahku. Aku dibilang keluar saja kamu nggak bakal naik. Karena aku sering kali bolos. Dan terluntang-lantung gak karuan. Tapi Allah mengasihiku. Guys, aku telah melihat banyak orang dirubah oleh Tuhan.
Satu kali aku pergi mengadakan pelayanan di Kalimantan Barat. Di situ ada hamba Tuhan dua datang kepadaku. Dia berkata, Pak Beni, ingat 23 tahun yang lalu engkau KKR di Singkawang. Saya pikir-pikir, iya ya, pernah KKR di sana. Saat itu saya masih remaja, dia berkata. Hidup saya rusak sekali. Saya penuh kemarahan, dipaksa untuk ikut camp. Dan saya datang di camp itu dan engkau KKR. Aku terkejut. Aku yang pemberontak, orang tuaku yang sudah tidak berharap kepadaku, aku yang rusak, aku yang dianggap sampah masyarakat, ditangkap Tuhan pada saat Engkau memberitakan Yesus yang tersalib. Aku tersungkur di sana, aku bertobat di sana, dan di sana pula aku menyerahkan diriku jadi hamba Tuhan. Wow, 2 orang guys, 2 orang. Sekarang mereka jadi pendeta. Ada lagi satu kisah. Saya sendiri nggak tahu ketika pelayanan itu hasilnya seperti apa, Tuhan pakai seperti apa. Tapi kesaksian-kesaksian orang ini meneguhkan bahwa Allah mengasihi banyak orang berdosa. Guys, satu kali datang suami istri kepadaku ketika aku ada di Pulau Samosir di Prapat sana. Dia berkata, Pak Beni, boleh saya ngomong dengan Bapak? Oh iya Pak, saya kita mau minta pelayanan. Kami suami istri Bapak tidak kenal. Tapi berapa belas tahun yang lalu Bapak pernah KKR di satu tempat dan kami ada di sana. Kami bukan orang Kristen, Pak. Pertama kali kami ke gereja justru di KKR Bapak. Pada saat itu kami suami istri ini jatuh di dalam masalah yang begitu berat. Kami pecandu narkoba, kami ingin bercerai, rumah tangga kami ancur-ancuran, bisnis kami ancur-ancuran. Dan saya ingin memilih bunuh diri Pak malam itu. Tapi ada teman yang mengajak, ikut KKR, ikut KKR, ikut KKR. Kami nggak enak hati, kami datang ke sana. Ketika kami mendengar firman sepanjang Engkau memberitakan, kami nangis terus-menerus, Pak. Kami tahu Tuhan sayang sama kami tahu kami dikasihi Tuhan, kami bertobat saat itu. Sejak saat itu hidup kami berubah, Pak. Kami menerima Tuhan karena Dia mengasihi kami. Kami undang Dia masuk ke dalam hati kami. Kami percaya Kristus menebus diri kami. Sejak itu hidup kami tidak sama lagi, Pak. Bahkan sekarang saya jadi majelis gereja yang melayani Tuhan dan cinta Tuhan. Guys, ada banyak anak yang dirubah, ada banyak orang yang dirubah, ada banyak pemuda dirubah, ada banyak pemudi dirubah oleh Tuhan. Karena Dia mengasihimu, karena Dia mengasihi kita orang berdosa, karena Dia mengasihi orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Karena kita ini adalah gambar dan rupanya, anak-anaknya yang terhilang. Malam hari ini guys, kau jangan lari lagi. Lembutkanlah hatimu ketika engkau mendengar suara Tuhan. Ketika Allah berkenan diketemui, lari kepada Dia. Peluk Dia. Izinkan Dia mengampunimu, izinkan juga Dia menebus dosamu dan masuk ke dalam hatimu. Guys, mungkin kau telah dipeluk oleh banyak laki-laki. Mungkin kau telah memeluk banyak wanita. Engkau bisa merasakan perasaan pelukan itu. Tapi engkau tidak pernah akan merasakan kehangatan pribadi Allah yang memelukmu, guys. Satu pribadi yang agung, yang tulus, tanpa nafsu, tanpa gairah, kekotoran apapun. Dia akan mengasihimu. Karena Dia adalah Bapakmu, Tuhanmu, penebusmu, gembalamu. Izinkan Dia memeluk engkau. Dia ingin mengampunimu malam hari ini. Guys, saya ajak engkau berdoa. Aku tidak ingin ngomong sia-sia. Aku ngomong sebagai hamba Allah. Aku mengatakan yang benar. Allah mengasihimu. Jangan lari lagi. Jangan lakukan lagi perbuatan dosa, guys. Sudah cukup. Allah tersakiti, tapi cintanya tidak pernah berhenti. Semakin engkau lari, semakin dikejarnya karena Dia sayang padamu. Malam ini, engkau harus tunduk di bawah perintah Tuhan dan kasih Tuhan. Malam ini, hatimu harus kau serahkan kepada Tuhan. Mengakulah guys, dan berkata, Tuhan, saya orang berdosa yang kotor dan hina. Saya butuh pengampunan-Mu. Saya tidak akan lari lagi, Tuhan.
Yuk kita berdoa guys. Kita berdoa. Tundukkan kepalamu. Tundukkan kepalamu. Tundukkan hatimu. Izinkan Tuhan menjamahmu malam hari ini. Dia tahu dosa-dosa apa yang telah engkau lakukan sepanjang hidupmu. Dia tahu kekotoran hatimu. Dia tahu lembar-lembar hitam yang begitu menjijikkan di matanya. Tetapi itu tidak membuat dia mundur untuk mencintaimu. Dia telah mengasihimu. Dia telah mengirim anak tunggalnya agar engkau boleh diselamatkan. Yesus Kristus Tuhan kita mau naik ke kayu salib untuk menerima hukuman Allah yang mengerikan. Seharusnya di tempat itulah kita yang tergantung. Di tempat itulah kita yang menjerit. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus telah mengganti posisimu agar kita yang percaya tidak akan binasa. Guys, mari kita berdoa kepada Tuhan. Akui seluruh dosamu, guys. Akui kekotoran hatimu. Guys, lihat dia pribadi yang mengasihimu, mencintaimu, sayang kepadamu. Dia ingin memelukmu dengan kasih ilahi. Selama ini dia tahu engkau telah dikecewakan oleh banyak orang. Engkau telah ditipu oleh setan. Engkau telah jatuh pada tempat yang begitu kelamnya. Dan yang lebih mengerikan, esok kelak neraka menjadi bagianmu. Dia yang menjerit paling dalam karena dia sayang padamu. Karena itu malam hari ini dia mengejarmu, guys. Mengejar dengan kasihnya. Datang pada dia. Katakan pada Tuhan, guys. Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang berdosa, Tuhan. Tuhan tahu itu. Seharusnya aku binasa, Tuhan. Tapi malam ini aku tahu Tuhan sayang kepada aku. Aku mau datang, Tuhan. Guys, katakan sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku bertobat, Tuhan. Aku bertobat, Tuhan. Masuk dalam hatiku, Tuhan Yesus. Kuduskan hatiku yang kotor dengan dosa, dengan darah-Mu, agar dosa-dosaku bersih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jadikan aku ciptaan baru. Silakan berdoa secara pribadi, guys. Guys, ikuti saya berdoa sekalimat demi sekalimat. Saya ingin menyempurnakan doa pertobatanmu. Tuhan, ini aku. Aku menyerah di dalam kekotoran diriku. Aku tahu aku tidak layak. Malam ini aku datang kepadamu. Ya Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Sucikan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau telah mati bagiku di kayu salib. Bukan karena kesalahan dan dosa-Mu, tapi karena Engkau menanggung seluruh hukuman dosaku. Tuhan Yesus, jadikan aku ciptaan baru. Jadikan aku milik-Mu, Tuhan. Aku sungguh-sungguh bertobat. Aku ingin menjadi anak-Mu, Tuhan.
terimalah aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya sekali, aku percaya kehidupan kekal itu menjadi bagianku. Dan aku tidak akan binasa selama-lamanya. Karena aku milik-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Aku berjanji aku ingin hidup mengasihi Tuhan. Dan tidak berbuat dosa lagi. Pegang tanganku Tuhan. Ajar aku berjalan di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Guys, puji Tuhan. Saya percaya di antara kita yang mendengar ada yang sungguh-sungguh bertobat dan malam hari ini engkau diampuni Tuhan. Sama seperti aku. 40 tahun yang lampau diampuni Tuhan. Dan kehidupanku tidak sama lagi. Perlahan-lahan Tuhan mengajarkan kebenaran, perlahan-lahan melayani Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Guys, congrats ya. Kau telah dilahirkan baru, kau telah jadi milik Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Baca Alkitab, berdoa, melayani Tuhan. Senangkan Tuhan yang telah mengorbankan anak tunggalnya. Saya kembalikan kepada penginjil Viana. Terima kasih Pak Beni untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh jadi berkat bagi setiap orang yang sudah menyaksikan tayangan ini. Nah, ada satu respon dari salah satu teman kita yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi. Rekan kita ini berterima kasih Pak atas firman Tuhan malam hari ini yang boleh jadi berkat secara pribadi buat dia. Dan rekan kita juga saat ini ternyata sedang bergumul. Dia adalah seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi keluarga besarnya itu memiliki keyakinan yang berbeda dengannya. Nah, di dalam pergumulannya ini, saya percaya bukan kebetulan dia menyaksikan tayangan ini, dan ada pertanyaan juga yang dia berikan, mungkin Pak Beni juga bisa menjawabnya. Rekan kita bertanya, apakah Tuhan Yesus itu membenci dan tidak mengasihi keluarga saya? Seperti mereka saat ini membenci saya karena keyakinan saya kepada Yesus Kristus. Dan dia kemudian bertanya juga gitu ya Pak, apakah saya itu berdosa terhadap orang tua saya karena saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi hidup saya? Mungkin Pak Beni bisa menjawab pertanyaan ini sebelum nanti juga di akhir kita akan doakan bersama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan dan sharingnya. Terpujilah Tuhan dan kiranya Tuhan terus memelihara engkau. Apakah Tuhan Yesus membenci keluargamu? Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun membenci seorang manusia. Faktanya adalah banyak manusia yang membenci dia. Karena dia terang, dia datang dalam kegelapan. Banyak manusia yang hatinya gelap. Memandang dia, memfitnah dia, sampai sekarang pun salah mengerti kepada dia. Tetapi Tuhan tetap sabar menunggu orang-orang itu untuk menerima kasih-Nya. Dia Allah yang lambat marah, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Kadang-kadang saya ngeri melihat orang menghina Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya berkata, dia Allah yang Maha Kuasa. Dia tinggal mengklik tangannya, nyawamu hilang. Tapi dia sabar. Sama kalau engkau lihat, saudara. Dia sabar juga terhadap Paulus yang membenci dia, yang menganiaya orang-orang Kristen, yang merasa Yesus itu adalah sekte, bidat, nabi palsu. Akhirnya dia menangkap Paulus. Bahkan dengan kasihnya mengampuni Paulus. Bahkan dengan kasihnya mengutus Paulus menjadi dutanya. Aduh guys, itu luar biasa. Kalau kita memilih karyawan, jangan pilih orang yang mau membunuh kita. Ya, narapidana yang gak karuan. Pilih orang baik, tapi tidak dengan Yesus. Gak kapok-kapoknya dia mencintai orang-orang yang rusak. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak pernah membenci seorang pun. Ada banyak kesaksian di YouTube, engkau lihat orang-orang yang membenci dia, akhirnya berbalik menjadi pengikut-pengikut yang setia karena mengalami kasih-Nya. Begitu juga guys, Tuhan Yesus tidak membenci keluargamu. Hanya
kita perlu berdoa bagi keluargamu agar hatinya diterangi oleh kasih Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang berlaku. Sampai satu kali mereka bisa melihat Tuhan Yesus itu Allah yang sesungguhnya. Nah, apakah engkau berdosa terhadap orang tuamu karena memilih Tuhan Yesus? Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Alkitab mengajarkan hormatilah orang tuamu. Ya, hormatilah orang tuamu. Itu harus, guys. Hormati orang tuamu. Tapi batasannya apa? Orang tua yang berada di dalam jalan kebenaran. Ketika orang tua mengajar kita tentang ketidakbenaran, membenci, memfitnah, membunuh, nggak ikut dong, nggak boleh ngikut dong. Ya, jadi hormati orang tua kita, tapi batasannya sampai mereka tidak melanggar kebenaran. Tapi ketika mereka tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena Dia pencipta kita. Orang tua hanya sebagai manusia yang dipakai untuk melahirkan kita, bukan? Tetapi siapa sebetulnya yang mendesain kita dari awal? Pencipta kita. Kita harus taat sama pencipta, baru orang tua. Nah, tapi bagi orang tua yang tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan, kita harus hormati, kita harus mengasihi mereka. Ya, itu jawaban saya. Nanti kita doakan ya, penginjil Viana bersama-sama kita doakan. Silakan kalau ada lagi guys, kita ambil waktu beberapa menit. Untuk sementara ini, respon dan pertanyaan yang masuk baru itu, Pak. Jadi mungkin kita bisa doakan secara khusus untuk teman kita ini, dan nanti juga mungkin ada di antara teman-teman yang lain yang menyaksikan tayangan ini, jangan-jangan mereka juga punya pergumulan yang sama. Mereka menjadi satu-satunya mungkin di tengah-tengah keluarga mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai juru selamat, sedangkan anggota keluarganya yang lain belum, dan mereka begitu bergumul. Jadi mungkin Pak Beni bisa berdoa untuk setiap teman-teman yang sudah join di tayangan kita malam hari ini, dan juga sekaligus untuk menutup acara ini. Boleh, yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudari kami yang sedang bergumul dengan keluarganya. Ya Tuhan, keluarganya menentang dia, keluarganya tidak suka dia menjadi anakmu. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjelaskan siapa dirimu. Ketika kami tidak berdaya, kami hanya tetap bisa percaya terus kepadamu. Biarkanlah Engkau memberi iman kepada teman kami ini, agar sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan, dan tidak bergeser dan tidak goyang imannya kepadamu. Selebihnya kami berdoa untuk orang tuanya, kiranya mereka juga boleh diterangi dengan kasih Kristus. Hanya Tuhan yang bisa mengubah orang, kami percaya. Iman itu berasal dari Tuhan, keselamatan berasal dari Tuhan, segala-galanya berasal dari Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan juga bagi banyak teman-teman kami yang malam ini juga bergumul dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka menjadi pengikut Yesus, mereka menjadi anak Tuhan, tetapi tidak disenangi oleh lingkungan, keluarga, bahkan kekasihnya. Berikanlah mereka kekuatan iman yang cukup untuk tetap berdiri teguh dan percaya kepada Tuhan. Karena dikasihi Tuhan, karena menjadi anak Tuhan, itulah pengharapan, itulah kemuliaan, itulah satu anugerah yang terbesar dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kami malam hari ini boleh mendengar firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bekerjalah terus di dalam diri kami, dan kuatkan iman kami, dan pakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dengan demikian, teman-teman semua, maka acara ini sudah berakhir untuk malam hari ini. Tapi hari Jumat yang akan datang, pastinya kita akan kembali lagi mengajak untuk setiap kita boleh mengikuti sama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya itu akan memberkati kita semuanya. Nah, karena itu buat teman-teman semua yang masih belum terhubung dengan Instagramnya Bara Digital Ministry ataupun juga Indonesia Preaching Ministry, silakan nanti bisa follow account-account ini supaya bisa mendapatkan info-info untuk tayangan-tayangan seperti ini, bahkan juga ada info-info lainnya. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Beni Solihin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita
Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan dari Pendeta Beni Solihin, baik di Indonesian Preaching Ministry, IPM, ataupun juga di dalam kesempatan pelayanan yang lain. Sekali lagi, terima kasih buat semuanya yang sudah join sampai dengan malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita. Selamat malam, God bless you all. Shalom, selamat malam.